Hai, kembali lagi bersama Ibu pada media pembelajaran kali ini. Ibu akan membahas satu topik bahasa Indonesia yaitu teks eksplorasi. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri kepada anak-anak didik sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Yanti Egespo Cialagan dari Universitas Maritim Raja Haji. Sebelumnya Ibu akan meminta semua peserta didik Ibu untuk memahami terlebih dahulu apa itu teks eksplorasi, sehingga untuk kelanjutan pembelajaran ini terjalinnya dua arah antara Ibu dengan peserta didik sekalian. Jadi adanya kesinambungan dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran ini Ibu akan memberikan pengertian apa itu teks eksplorasi, struktur teks eksplorasi, kebahasaannya, ciri-cirinya, dan pada pembelajaran ini Ibu akan menyertakan satu contoh, dan pada akhirnya Ibu akan mengarahkan peserta didik sekalian untuk menghasilkan salah satu teks eksplorasi yang menurut pemahaman kalian sendiri. Baik, seperti yang Ibu katakan sebelumnya, bahwa Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplorasi. Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu sekalian untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan, sehingga untuk hasil akhir menghasilkan sebuah teks eksplorasi, anak-anak Ibu tidak mengalami kewalahan dan kesulitan untuk membuat teks tersebut. Baik, apa yang dimaksud dengan teks eksplorasi itu? Teks eksplorasi merupakan teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa suatu kejadian-kejadian itu dapat terjadi, seperti kejadian ilmu pengetahuan, kejadian alam, sosial, dan budaya. Kejadian-kejadian yang terjadi, baik itu kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, itu mengalami sebab akibat dan proses. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks eksplorasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap suatu hal yang sedang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal-hal umum atau generik seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan yang lainnya, bukan kepada partisipan manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan tentang ciri-ciri dari teks eksplorasi. Ibu berharap kepada anak-anak Ibu sekalian untuk dapat memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya kepada anak-anak Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplorasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplorasi menjelaskan tentang gambaran umum suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Pada poin ini bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini jelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Di sini peserta didik bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplorasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Anak-anak Ibu sekalian bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak Ibu kaidah kebahasaan dari teks eksplorasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Nah, pada materi-materi yang Ibu berikan dari pengertian teks eksplorasi, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Sebelum Ibu memberikan tugas atau tugas akhir dalam materi ini, Ibu akan memberikan satu contoh. Nah, pada contoh ini Ibu akan menjelaskan di mana struktur kebahasaannya, kaidah kebahasaannya, sehingga dalam membuat teks eksplorasi, anak-anak Ibu dapat memahami dan mengerti
apa-apa saja yang harus dituangkan atau dilakukan atau dianalisis untuk melakukan membuat teks eksplanasi tersebut. Baik, sebelum kita lanjut kepada hasil akhir yaitu menghasilkan sebuah teks eksplanasi, Ibu di sini memberikan satu contoh teks eksplanasi yang berjudul pengangguran. Nah, anak-anak Ibu bisa melihat di papan tulis yang sudah tersedia yang merupakan sebuah contoh yang akan kita ketahui struktur dan kebahasaannya. Nah, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk anak-anak Ibu membaca dan memahami isi dari teks eksplanasi yang diberikan. Nah, dari kata pengangguran sampai kata tuntas itu merupakan identifikasi fenomena. Nah, yang kedua, dari kata bukan di paragraf kedua sampai paragraf keempat pada kata terakhir yaitu kriminal merupakan deretan penjelas. Dan yang ketiga, pada awal paragraf kelima kata dari sampai paragraf keenam kata di samping merupakan interpretasi. Nah, mungkin seperti itu yang Ibu dapat sampaikan terhadap contoh yang Ibu sediakan. Anak-anak Ibu bisa memahaminya lebih dalam lagi dan kembali mencari sumber-sumber lain karena media pembelajaran saat ini sangat banyak dan tidak terbatas. Nah, mungkin sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk hasil akhir menghasilkan sebuah teks eksplanasi, Ibu harap anak-anak Ibu paham untuk membuat sebuah teks tersebut, dan untuk pengumpulan tugas tersebut Ibu sarankan untuk kumpulkan di aplikasi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Jika terdapat kesalahan penyampaian pada materi yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih, dan anak-anak Ibu bisa menggali ilmunya lagi dengan mencari video-video yang terbaik. Sampai jumpa.